Setelah lebaran katanya DC pinjol makin agresif, harus harap waspada. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini termasuk salah satu hal yang ramai banget dibicarain akhir-akhir ini, terutama di TikTok juga ya teman-teman ya. Itu banyak banget orang-orang yang membicarakan bahwa setelah lebaran DC makin agresif dan lain sebagainya. Sebenarnya mungkin karena lebaran itu ada jeda, terus kemudian setelah lebaran masuk, DC-nya kejar setoran lagi, makanya kesannya makin agresif. Nah, saya nggak akan membahas makin agresifnya itu seperti apa dan bagaimana, tapi lebih kepada gimana sih cara kita untuk menyikapi proses-proses penagihan dan memahami bahwa situasi seperti itu memang akan terjadi. Sehingga teman-teman mentalnya siap, pikirnya siap, tidak ngaco ke sana sini, tidak gelisah, nggak jelas, tapi teman-teman udah punya pandangan apa langkah dan juga kira-kira bagaimana teman-teman akan bersikap nantinya. Itu yang paling penting ya. Yang pertama, di sini teman-teman tetap ya berpegang teguh terhadap hukum. Kalian harus tahu informasinya, kalian harus tahu aturannya. Di mana peranan seorang DC dalam melakukan penagihan itu juga ada batasan-batasannya. Nah, batasan ini teman-teman juga harus tahu. Banyak banget teman-teman bisa baca sendiri di surat edaran OJK nomor 19 tahun 2023. Dari situ teman-teman akan lumayan cukup banyak wawasan lah ya. Cuman dari surat edaran itu aja. Intinya sih DC tidak akan berhak untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, perampasan, penyitaan, ataupun ya tindakan yang menyinggung kriminalitas itu tidak akan mungkin dilakukan. Ya, kalaupun itu terjadi berarti DC-nya melanggar aturan dan seterusnya DC-nya yang bisa dipidanakan, bukan teman-teman. Artinya, teman-teman cukup sabar dulu, cukup fokus dulu untuk mencari penghasilan tambahan, mencari dananya, kerja lebih optimal, perbaiki ekonomi kita. Insya Allah ke depannya masalah utang ini akan bisa diselesaikan. Ya, bukan berarti kita itu akan makin takut karena DC makin agresif kita makin takut, enggak. Ya, tapi lebih kepada kita itu harus lebih tenang, lebih berpikir jernih, pasrah itu lebih enak ya, lebih nyaman hidup kita. Kita terima resikonya, kita berdoa terus, berupaya semaksimal mungkin, insya Allah hasilnya pun akan maksimal. Jadi teman-teman nggak perlu mikir yang gimana-gimana ke depannya ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Tetap tenang, ayo bangkit, jangan takut, insya Allah masalah ini bisa kok kalian akan selesaikan.